Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul tentang teori penawaran zakat. Sebelum masuk ke teori, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ayu Agustina dengan NIM 50119223. Di sini saya sebagai moderator. Kemudian, materi ini akan dijelaskan oleh ketiga teman saya. Berikut adalah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Vandari dengan NIM 50119127. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori penawaran Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penawaran. Penawaran atau supply dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Menurut Winardi, penawaran Islam adalah jumlah produk tertentu pada masa tertentu. Teori penawaran selalu memfokuskan perhatiannya kepada hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Faktor-faktor penawaran dalam Islam. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, penawaran dapat berasal dari imporan diproduksi jika kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Pengaruh zakat terhadap penawaran. Kewajiban bagi seorang pengusaha muslim wajib memberikan sebagian hartanya untuk digunakan membayar zakat. Zakat dikenakan dari hasil produksi adalah zakat perniagaan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan kenakan bila memenuhi dua hal, yaitu nisab dan haul. Bila nisab dan haul terpenuhi, maka perusahaan tersebut wajib membayar zakat sebesar 2,5%. Objek zakat perniaga itu sendiri adalah berupa barang yang dapat diperjualbelikan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Agustina. Berikutnya adalah kurva jangka pendek. Dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat miring ke atas. Nah, artinya setiap periode 1-2 tahun, naiknya tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian itu cenderung meningkatkan jumlah barang dan jasa. Sebaliknya, penurunan tingkat harga itu cenderung mengurangi jumlah penawaran atas barang dan jasa. Para ekonom pun telah mengemukakan 3 teori yang menjelaskan mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek itu miring ke atas. Berikut adalah teori yang sudah dikemukakan oleh para ekonom, yaitu yang pertama adalah teori kekakuan upah, yang kedua adalah teori kekakuan harga, dan yang ketiga adalah teori kekakuan persepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Haryansyah dengan NIM 50119125. Baik, di sini saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Marginal cost dan kurva penawaran. Marginal cost adalah biaya tambahan yang dikeluarkan saat memproduksi satu unit produk tambahan biaya. Marginal ini menunjukkan tingkat di mana total biaya satu produk berubah ketika produksi meningkat satu unit. Tujuan dari menganalisis biaya marginal ini adalah untuk menentukan pada titik apa suatu perusahaan dapat mencapai skala ekonominya. Kurva permintaan memiliki arti kurva menggambarkan fungsi antara harga, price, dan jumlah barang atau jasa yang diminta, kuantiti atau permintaan akan suatu barang atau jasa. Kurva penawaran dalam ekonomi memiliki pengertian yaitu jumlah barang atau jasa yang telah tersedia di pasar dan kemudian akan dijual dengan tingkat harga dan waktu tertentu, di mana saat terjadinya transaksi akan terjadi yang namanya penawaran antara pihak penjual dengan pihak pembeli.
Kurva penawaran adalah kebalikan dari kurva permintaan. Jika harga satu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik. Begitulah bunyi hukum pada kurva penawaran. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Pemateri selanjutnya akan dibahas oleh Haki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haki Ferdinand dengan NIM 50119128 dari kelompok 6. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Rino Ariansyah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang saya akan bahas, yaitu surplus ekonomi. Produser surplus adalah pendapatan tambahan yang diperoleh oleh seorang produsen dari penerimaan harga suatu barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang sebenarnya telah dipersiapkan untuk ditawarkan. Pertama, surplus konsumen. Kamus Webster menyebutkan surplus adalah more than what is needed or is excess. Surplus adalah kelebihan. Dalam ekonomi, konsumen adalah orang yang mengkonsumsi atau konsum barang, goods atau pelayanan service. Dalam ekonomi kesehatan, konsumen adalah orang yang menggunakan atau demand, use, until pelayanan kesehatan, yaitu pasien. Jika pelayanan kuratif maupun individu-individu yang sehat. Jika pelayanan preventif atau promotif. Surplus konsumen dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah total uang yang konsumen bersedia membayar atau willing to pay untuk suatu barang atau pelayanan dan jumlah total yang sesungguhnya dia bayar untuk barang atau pelayanan tersebut. Surplus konsumen merupakan ukuran manfaat atau benefit, baik dalam arti uang monetary gain ataupun kesejahteraan welfare atau kepuasan satisfaction yang diperoleh seorang sebagai hasil dari membeli dan mengkonsumsi barang atau pelayanan. Jadi, surplus konsumen adalah keuntungan moneter yang diperoleh konsumen karena mereka mampu membeli suatu produk dengan harga yang kurang dari harga tertinggi yang bersedia mereka bayarkan. 2. Surplus produsen. Produsen adalah individu, kelompok individu, atau organisasi yang memproduksi atau menghasilkan dan menyediakan barang atau pelayanan. Rumah sakit, puskesmas, dokter spesialis, perawat, bidan, dan sebagainya merupakan produsen yang menghasilkan atau menyediakan. 2. Surplus produsen. Produsen adalah individu, kelompok individu, atau organisasi yang memproduksi atau menghasilkan dan menyediakan barang atau pelayanan. Rumah sakit, puskesmas, dokter spesialis, perawat, bidan, dan sebagainya merupakan produsen yang menghasilkan atau menyediakan pelayanan kesehatan. Surplus produsen dapat didefinisikan sebagai ukuran perbedaan antara jumlah penerimaan total yang sesungguhnya diperoleh produsen dari memproduksi atau menjual barang atau pelayanan di pasar dan jumlah manfaat atau keuntungan minimal yang produsen masih bersedia menerima atau willing to accept dengan memproduksi atau menjual barang tersebut. Jadi, surplus produsen adalah jumlah yang diuntungkan oleh produsen dengan menjual pada harga pasar yang lebih tinggi daripada harga yang bersedia mereka jual. Ini kira-kira sama dengan keuntungan, karena produsen biasanya tidak bersedia menjual dengan kerugian dan biasanya tidak peduli untuk menjual dengan harga impas. Dampak perubahan harga terhadap surplus konsumen. Dalam situasi normal, tingkat konsumen akan berubah dengan berubahnya harga pasar. Pelayanan ceteris paribus atau permintaan tidak berubah, maka supply yang rendah dari suatu barang atau pelayanan
akan meningkatkan harga barang atau pelayanan akan meningkatkan harga barang atau pelayanan itu, menurunkan surplus konsumen, sehingga menurunkan kesejahteraan ekonomi konsumen. Sebaliknya, ceteris paribus atau supply tidak berubah, permintaan yang meningkat terhadap barang atau pelayanan akan meningkatkan harga dan meningkatkan surplus konsumen dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dampak perubahan harga terhadap surplus produsen. Dalam situasi normal, teori ekonomi mikro menyatakan tingkat surplus produksi akan meningkat dengan meningkatnya harga pasar dari barang atau pelayanan. Pada pasar kompetitif, permintaan barang yang lebih banyak daripada penyediaan atau supply akan mengakibatkan terjadinya peningkatan harga. Sekian dari saya, jika ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.